Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, namo budaya, salam kebajikan, salam sejahtera untuk kita semua. Yang kami hormati Bapak Kepala SMP Negeri 134 Jakarta, Bapak Dr. Andes Haji Sodikin Chandra MM. Yang kami hormati Wakil Kepala Sekolah Bidang Kurikulum, Sarana dan Prasarana, serta Bidang Kesiswaan beserta stafnya. Yang kami hormati Ibu Kasatpam Ibu Rosmayati beserta jajarannya. Lalu juga yang kami hormati Bapak dan Ibu Guru SMP Negeri 134 Jakarta yang sudah berkumpul hari ini di Laboratorium IPA SMP Negeri 134 Jakarta. Puji syukur kami panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Kuasa karena berkat rahmat-Nya kita dapat berkumpul di Lab IPA SMP Negeri 134 hari ini dalam rangka diseminasi budaya positif yang akan dipaparkan oleh Bapak Muhammad Zikri Fadil Haki dan juga Ibu Septi selaku CGP Angkatan 9. Sebelum pemaparan materi dari Pak Zikri dan Bu Septi, mari kita dengarkan sambutan dari Bapak Kepala Sekolah yaitu Bapak Sodikin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan khusus wakil sekolah serta Bapak Ibu guru sekalian, keluarga besar SMP Negeri 134. Puji syukur kehadirat Allah SWT yang mana pada acara ini kita ini sudah melihat di tema diseminasi budaya positif, yang mana inti dari kegiatan ini adalah menjadi contoh bahwa calon guru penggerak itu intinya bisa menggerakkan profesinya dia sendiri dan mengajak teman-temannya. Itu intinya. Dan saya selaku kepala sekolah memberikan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada teman kita yang baru dulu ya, tambah nanti calon berikutnya yang bijak mempersiapkan diri, termasuk Bu Eva, Bu Risma, ayo ya, masih bisa, takut karena peluangnya berkaitan dengan karir juga berkaitan dengan kinerja sekolah ya. Karir itu pribadi baru-baru ini dari guru penggerak ya, angkatan 1, 2, 3 itu ada jadi pengawas ya, pas sekolah nanti jadi pengajar ya. Disitulah tidak melalui jalur wakil tapi guru penggerak, mau tidak mau karir ya sebagai anugerah. Nah, tidak banyak lebar pada hari ini, kita langsung saja di kesempatan untuk Pak Zikri bersama Bu Septi berkolaborasi untuk menyampaikan apa sih diseminasi budaya positif dalam praktek teknik pendidikan khususnya di SMP Negeri 134. Maaf dan batin, Bapak Sodikin Jaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih untuk sambutannya Bapak Sodikin. Selanjutnya adalah kita akan menyanyikan lagu
Selanjutnya untuk mempersingkat waktu akan ada paparan materi dari Bapak Diki dan juga Ibu Septi mengenai diseminasi budaya positif kepada Bapak Diki dan Ibu Septi. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam guru penggerak, bergerak, Menggerakkan. Terima kasih kepada Bapak Ibu semua yang telah hadir pada kesempatan kali ini. Kita akan menyampaikan diseminasi tentang 1.4 yang bertemakan budaya positif. Dan dari tema ini kita akan bisa ya, mudah-mudahan kita bisa melakukan hal-hal yang positif di sini sehingga tercipta budaya yang positif hingga nantinya akan menuntun siswa, menuntun murid kita untuk mencapai kebahagiaan dan keselamatan di masa depannya. Saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu yang sudah bersedia hadir di replika ini untuk mengikuti diseminasi budaya positif. Ya, perkenalkan kami berdua CGT Angkatan 9. Saya Muhammad Zikri Fadil Haki. Saya Sakti Merdiana. Di sini kami akan mempresentasikan tentang budaya positif. Namun sebelumnya kita coba ice breaking terlebih dahulu ya Bapak Ibu. Permainannya adalah jangan lupakan orang ketiga. Ternyata orang ketiga itu ada pentingnya juga. Jadi jangan lupakan orang ketiga. Orang pertamanya adalah Bu Eva, orang keduanya Bu Esti, orang ketiganya Kepala sekolah belum, hampir. Bu Risma belum juga. Jawabannya adalah orang ketiganya adalah Pak Yusuf. Kita coba sekali lagi. Ya. Orang pertamanya adalah Pak Yusuf. Orang keduanya Bu Yaya. Orang ketiganya adalah belum tepat. Belum tepat. Orang ketiganya adalah Bu Septi. Jangan lupakan orang ketiga. Jangan lupakan orang ketiga. Jangan lupakan orang ketiga. Sekali lagi, orang pertamanya saya, orang keduanya kita langsung ke belakang Bu Faras. Orang ketiganya adalah Rian. Jangan lupakan orang ketiga. Orang ketiganya adalah Bu Eka. Belum. Besti belum. Jangan lupakan orang ketiga. Jangan lupakan orang ketiga. Ulangi. Orang pertamanya saya, orang keduanya Bu Risma, Bu Faras. Orang ketiganya jangan lupakan orang ketiga. Jangan lupakan orang ketiga. Sedikit lagi, Bu Diana. Jangan lupakan orang ketiga. Jangan lupakan orang ketiga. Orang ketiganya adalah Pak Chandra.
Jangan lupakan orang ketiga. Orang ketiganya adalah Pak Chandra. Masuk dulu. Nah, nih Besti mulai kayaknya nih. Orang pertamanya Bu Risma, orang keduanya Bu Nanda, orang ketiganya jangan lupakan orang ketiga. Jangan lupakan Bu Eva. Orang ketiganya Bu Eni. Orang ketiganya Bu Eni. Belum juga. Jangan lupakan orang ketiga adalah Bu Eni. Belum juga. Ya masih pada bingung ya. Ini sebenarnya ketika sebelum ruang kolaborasi. Biasanya saya ruang kolaborasi malam-malam. Yang sudah jenuh akhirnya ada yang tersebut. Jangan lupakan orang ketiga. Ada yang masih penasaran atau kita lanjut dulu? Hah? Penasaran? Yaudah coba sekali lagi ya. Jangan lupakan orang ketiga. Bagian sudah mulai paham bagian? Jangan lupakan orang ketiganya adalah orang pertama Yusuf, orang kedua Biaya, orang ketiganya adalah orang ketiganya adalah clue-nya adalah jangan lupakan orang ketiga. Clue-nya itu jangan lupakan orang ketiga. Orang ketiganya adalah dua tiga. Jadi orang ketiga. Ya, nanti kita lanjutkan lagi. Orang ketiganya adalah 23. Kata kuncinya adalah jangan lupakan orang ketiganya adalah 23. Orang ketiganya enggak juga. Yaudah, yang tidak penasaran adalah clue-nya belum ada yang tahu beneran. Orang ketiganya, jangan lupakan kata orang ketiga. Jadi dalam menjawab harus ada embel-embel orang ketiga. Oke, coba. Ya, ini ini. Ya. Orang pertamanya saya, orang keduanya Bu Septi, orang ketiganya betul. Boleh silakan nasi dimakan. Ya, silakan Bu. Satu lagi ya Bapak Ibu ya. Kalau tadi buat kita udah bisa jawab, mudah-mudahan Bapak Ibu guru yang lain bisa. Orang pertamanya Fabian, orang keduanya Bu Eni. Sebelumnya tadi jangan lupakan orang ketiga. Orang ketiganya adalah Orang ketiganya adalah Pak Fikri. Oke, Bapak Ibu sudah paham? Jadi sebenarnya pada itu hanya meminta menyebutkan kata orang ketiganya adalah sebutkan bebas nama siapa aja. Hanya itu aja Bu. Oke. Semoga itu bisa bikin pusing ya. Apa? Tadi kita sebutin siapa? Ya, seperti itu dia. Oh iya, karena tadi ada kata-kata jangan lupakan orang. Iya, jangan lupakan kata Iya. orang ketiganya adalah gitu. Orangnya bebas, kita pilih siapa aja. Kita hanya menggunakan kata-kata ya Bapak Ibu.
Oke, di kesempatan kali ini mohon maaf apabila sudah membuat pusing. Mudah-mudahan kedepannya pusingnya bisa mencair dengan coding gitu ya. Oke, di sini kami akan mempresentasikan tentang disiplin positif, nilai-nilai kebaikan. Next. Nah, di sini ada permainan lagi. Jadi kita isinya bermain terus ya, Bapak Ibu. Mungkin ada yang mau jadi volunteer. Ada permainan orang yang mengepalkan tangannya dan ada orang yang merayu sebisa mungkin untuk orang tersebut membuka tangannya. Mungkin ya, contoh misalnya saya mengepal, terus saya dirayu sama Bu Seti. Ya, jadi di kepala ini ada sesuatu yang dikepal oleh Kak Siti. Saya akan mencoba. Ya. Ya, bebas. Buka dong kepalanya, nanti aku kasih tunjuk. Habis ini aku yang rapiin semua. Transfer dulu Kak. Aku transfer langsung. Itu aja. Benar ya? Benar. Benar? Ya. Berapa Ya, juta? 1 juta. Ya. Ya. Oke. Oke. Sepakat? Sepakat. Oke. Ya. Oke, permainannya seperti itu ya Bapak Ibu. Transfer ya. Ya. Mungkin ada Ibu Guru. Mungkin yang dekat ada Bu Esti sama Bu Risma. Nah, siapa yang mau mengepalkan tangan? Oh, Bu Esti biar ditransfer juga. Siapa yang merayu? Siapa yang mengepalkan tangan? Mungkin Bu Esti dan Bu Masih Risma. kebagian. Ayo kita rayu dulu. Oh, ayo Pak Biak. Kalian boleh. Yang kita jawab apa? Kamu harus dirayu. Kepedean gunanya. Aku sudah transfer. Ya. Gimana? Ada yang mau mencoba Bu Esti sama Bu Risma? Ya, coba siapa yang mau mengepalkan tangan, siapa yang mau merayu? Aku tahu siapa. Tidak harus dengan rayuan, mau dengan marahan, mau dipaksa juga boleh. Mau kita tarik satu-satu, mau dielus-elus juga boleh. Westi benar siapa? Biasanya Bu Esti jago merayu. Ya, Westi merayu. Orang mati, bukan lagi. Pinjam 100. Pinjam 100. Ayo, saya sama aku nggak karena saya bukan. Waktunya tinggal sedikit lagi. Ayo, saya ya. Ayo, Bu Esti. Kalau nggak saya berarti nggak saya. Dada jangan dulu. Dada jangan dulu. Kita agak temenan ya. Dada jangan 10, 9, 8, 7, 6, 5. Temenan gitu. Oke, terima kasih untuk Bu Esti dan Bu Risma. Nah, sebenarnya apa sih di balik permainan ini? Di sini ada pertanyaan, mengapa alasan Anda, mengapa Bu Risma itu membuka tangannya, atau mengapa Bu Risma tetap mengepalkan tangannya? Kira-kira alasannya apa itu? biar menang. Biar menang, betul. Terus ada alasan lagi? Nggak tertarik dengan rayuannya, betul. Intinya adalah ketika ada orang yang mengepal tangannya, dia itu bisa menentukan keputusannya sendiri. Tadi Bu Risma di awal-awal kekeh tidak mau dibuka, tapi di akhir-akhir hitungan 10 detik terakhir Bu Risma luluh juga dengan rayuan dari Bu Esti sehingga Bu Risma membuka kepalanya. Jadi sebenarnya dalam kegiatan tadi siapakah yang memegang peran penting sebagai pengontrol? Apakah Bu Esti atau Bu Risma? Bu Risma, ya, betul sekali. Jadi pesan permainan ini adalah tentu kita sendiri yang memegang kontrol atas kepalan tangan kita. Apakah kita membuka atau menutup? Kepalan tangan kita itu bergantung pada diri kita masing-masing sesuai dengan kebutuhan dasar kita. Ini juga sebenarnya yang dialami oleh murid-murid kita. Ketika kita mengajar, sebenarnya yang ingin diajarin
atau yang tidak ingin diajarin itu siswa kita. Jadi kita hanya melaksanakan kewajiban kita. Nah, siswa itu menerima atau tidak tergantung siswa. Bagaimana kita bisa menyampaikan informasi kepada siswa? Ya tadi dengan rayuan, dengan ujian. Bagaimana caranya agar kita bisa menyentuh si siswa tersebut agar dia bisa membuka kepalan tangannya. Intinya di situ kalau kita hubungan dengan dunia pembelajaran. Ya. Baik, Bapak Ibu, jadi ada Dr. William Wilson yang menggambarkan teori kontrol yang tadi dengan kepalan tangan bahwa ilusi guru mengontrol murid. Sebenarnya kita itu tidak dapat memaksa murid untuk berbuat sesuatu apalagi sesuai keinginan kita. Kemudian sebenarnya murid itu sedang mengizinkan dirinya dikontrol. Lalu ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif dan bermanfaat itu penguatan positif atau bujukan adalah bentuk kontrol. Jadi ketika kita membujuk merayu itu adalah bentuk kontrol. Nah, dalam jangka waktu tertentu, kemungkinan murid tersebut akan menyadarinya. Bisa saja menolak, bisa juga mungkin ketergantungan. Seperti itu. Oke, lanjut pemaparan kedua yaitu dari Stephen R. Covey. Dia menyampaikan bahwa bila kita ingin membuat kemajuan perlahan, sebenarnya ubah sikap atau perilaku ada. Namun bila kita ingin memperbaiki cara-cara utama kita, maka kita perlu mengubah kerangka atau acuan kita. Ubahlah bagaimana Anda melihat dunia, bagaimana Anda berpikir tentang manusia, ubahlah paradigma Anda, skema pemahaman dan kejelasan aspek-aspek tertentu tentang realitas. Jadi kita perlu mengubah cara pandang kita, mungkin sikap perilaku kita ketika kita mengajarkan para murid. Ya, di sini zaman dulu mungkin kita waktu kuliah ada namanya teori stimulus dan respons, ya. Sesuai dengan perkembangan zaman muncul lagi ada yang namanya teori kontrol. Nah, ini yang dipelajari dalam CGP. Bagaimana mengubah paradigma lama menjadi paradigma baru yang awalnya kita itu menganggap semua realitas atau kebutuhan kita sama, diubah menjadi kebutuhan kita ternyata berbeda-beda. Jadi yang bisa mengontrol adalah diri kita masing-masing. Kalau kita dikontrol oleh orang lain dan disamakan semuanya, mungkin kita akan menolak, ya. Selanjutnya semua orang melihat hal yang sama. Setiap orang memiliki gambaran perbedaan. Sama seperti yang tadi, kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Di teori yang baru kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Jadi kalau kita hubungan dengan murid kita mempunyai perspektif yang berbeda-beda, memiliki minat dan bakat yang berbeda-beda. Nah, kita sebagai guru itu mencoba memahami satu persatu bagaimana pandangan murid tentang pendapat dia, apa yang dia mau, tentunya harus sesuai dengan aturan-aturan yang ada. Jadi intinya adalah ketika zaman dulu kita itu selalu diatur dengan stimulus dan respons, kita dikasih A maka akan terjadi B. Mungkin hal itu bisa kita ubah, jadi kita yang memahami dan mencoba untuk membuka kontrol murid agar mau bekerja sama dengan kita, seperti itu. Selanjutnya, nah di sini bagaimana kita dapat mengubah hal itu? Apakah disiplin bisa kita ciptakan dengan hukuman atau disiplin tidak bisa dengan hukuman? Ada yang ingin berpendapat? Bapak Ibu, ada yang mau menyampaikan? Saya kira disiplin itu bisa kita lakukan dengan memberikan hukuman atau disiplin itu tidak perlu dengan hukuman. Disiplin tidak perlu dengan hukuman. Jadi disiplin tidak perlu dengan hukuman. Ini Bapak Ibu lain? Disiplin tidak perlu dengan Ya. Disiplin tidak perlu dengan hukuman. Di sini sesuai dengan pendapat Ki Hajar Dewantara, yaitu di mana ada kemerdekaan, disitulah harus ada disiplin yang kuat. Sungguh pun disiplin itu bersifat self-disiplin, yaitu kita sendiri yang mewajibkan kita dengan sekeras-kerasnya, tetapi itu sama saja. Sebab jikalau kita tidak
cara melakukan self disiplin, wajiblah penguasa lain mendisiplinkan diri kita, dan peraturan demikian itu harus ada di dalam suasana yang merdeka. Jadi walaupun kita sudah masuk kurikulum merdeka, kita bisa menentukan, tapi kata merdeka di sini maksudnya adalah diri kita sendiri harus bisa mendisiplinkan diri kita. Jadi bukan merdeka dalam arti khusus bisa semaunya kita, tapi kita bisa mendisiplinkan diri kita, seperti itu. Ya. Nah, Bapak Ibu, kalau tadi tentang disiplin itu ternyata tidak perlu dilakukan dengan memberikan hukuman. Nah, di sini terkait dengan nilai-nilai kebajikan, nilai-nilai kebaikan. Payung besar dari sikap dan perilaku kita atau nilai-nilai ini merupakan fondasi kita berperilaku. Jadi supaya kuat fondasi kita ini, kita harus mengubah sikap dan perilaku kita, mendisiplinkan diri kita. Nah, nilai-nilai kebajikan sendiri adalah sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Kita semua percaya bahwa setiap manusia pasti memiliki nilai-nilai kebajikan yang ingin dicapai karena berupa tujuan mulia. Nah, nilai-nilai kebajikan tersebut yang disepakati bersama itu harus lepas dari suku bangsa, agama, bahasa maupun latar belakangnya. Jadi sifatnya umum. Seperti itu, Bapak Ibu. Nah, kita bisa nih mengambil nilai-nilai kebajikan dari mungkin profil pelajar Pancasila yang sama-sama sudah kita ketahui. Ada 6 poin di sana. Yang pertama, beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Kedua, mandiri. Ketiga, bernalar kritis. 4, berkebinekaan global. 5, bergotong royong. Dan 6, kreatif. Iya, itu dia materi tentang nilai-nilai kebajikan. Sekarang kita masuk ke tema yang kedua, yaitu teori motivasi, hukuman, dan penghargaan serta restitusi. Nah, di sini ada tokoh yaitu Dian Gersen dalam bukunya menyatakan ada 3 motivasi perilaku manusia yang menyebabkan dia bisa melakukan sesuatu. Apa saja 3 motivasi itu? Yang pertama, dia melakukan sesuatu dengan alasan menghindari hukuman. Jadi dia melakukan kalau aku terbebas dari hukuman. Dia murid datang tepat waktu, alasannya biar gak dihukum, biar gak ditanya-tanya, biar gak disetrap. Itu yang paling rendah, motivasi paling rendah. Naik sedikit, di sini ada motivasi yang mengharapkan imbalan. Aku mau datang pagi, yang paling pertama, biar nanti di kelas itu terkenal si datang pagi, gitu. Jadi dapat julukan si datang pagi. Atau ketika mendapat ulangan, dia paling bagus nilainya, jadi dapat julukan si paling pinter. Nah, itu masih tingkat yang kedua motivasinya. Lalu sebenarnya motivasi apa sih yang harusnya dimiliki oleh murid-murid kita? Yaitu yang ketiga, menjadi orang yang ingin dan menghargai diri sendiri. Jadi harusnya motivasinya adalah agar menghargai dirinya sendiri. Apa yang diinginkan itulah yang dia tuai dan apa yang dia lakukan, seperti itu. Nah, ini adalah motivasi yang tertinggi. Kalau tadi motivasi menurut Dian Gersen ada 3, kita beralih ke restitusi. Apa sih itu restitusi? Menurut Gersen pada tahun 2004, proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Jadi restitusi ini berlaku ketika kasus yang terjadi pada anak mungkin datang terlambat atau mungkin tidak mengerjakan PR. Ada langkah yang bisa kita ambil yaitu proses restitusi. Selanjutnya, nah, terkait hukuman, konsekuensi, dan restitusi ada 3 kata di sana. Di sini dibagi menjadi 2, identitas gagal dan identitas sukses. Pasti kita mengharapkan sebuah identitas yang sukses. Nah, identitas sukses, terciptanya sebuah disiplin itu terkait dengan konsekuensi dan restitusi. Kalau pemberian hukuman sebenarnya adalah identitas gagal. Apa saja poin-poinnya?
untuk di hukuman, ketika hukuman kita berikan, pasti sesuatu bisa menyakitkan siswa atau murid ya, atau orang lain yang mungkin terkena hukuman tersebut. Kemudian membuat tidak nyaman pada murid atau anak, bisa dalam jangka waktu pendek atau jangka waktu panjang, karena ketika kita mungkin dihukum pasti 10 tahun lagi kita mengingat, oh dulu guru ini pernah menghukum saya, seperti itu. Kemudian yang ketiga, korban mendapatkan keadilan. Untuk identitas sukses terkait konsekuensi, itu adalah sesuatu yang memang harus terjadi. Ketika dia berbuat salah, ada konsekuensi yang diberikan guru, berarti kan sesuatu memang harus dijalankan oleh murid tersebut. Kemudian yang kedua, pasti ada perasaan tidak nyaman pada murid atau anak dalam jangka waktu yang pendek. Lalu korban bisa saja diabaikan, jadi fokusnya hanya ke konsekuensi yang diberikan oleh guru. Nah, yang paling baik sebenarnya adalah yang tahapan restitusi. Kenapa baik? Karena restitusi adalah pilihan. Murid memilih cara terbaik untuk menyelesaikan masalah dalam dirinya. Jadi kita guru sebenarnya memberikan kesempatan kepada murid untuk mencari solusi dari apa yang sudah dilakukan oleh murid tersebut. Nah, hal ini dapat menguatkan murid atau anak dalam jangka waktu panjang, dan korban mendapatkan ganti. Selanjutnya terkait identitas gagal dan identitas sukses. Untuk hukuman sifatnya itu negatif, untuk konsekuensi itu netral, berada di tengah-tengah. Tetapi yang paling baik seperti yang tadi saya sampaikan adalah sifatnya positif. Mungkin digambarkan dengan beberapa kalimat yang sering mungkin kita dengar. Awas kalau gampang lagi ya, nanti awas kamu. Nah, ketika kita mengucapkan hal tersebut bisa saja menyakitkan perasaan murid atau anak atau siapapun yang kita ucapkan hal seperti ini. Nah, kalau kita berupa konsekuensi, ketika dia mungkin tidak mengerjakan PR, kita berikan konsekuensi ulang 2 kali. Nah, lakukan apa yang saya katakan ya, ulang atau tulis ulang 2 kali, seperti itu. Kemudian kalau kita memberikan dengan restitusi, kita menanyakan apa sih hal yang ingin kamu lakukan sebenarnya. Jadi supaya dia tercipta jawabannya sendiri. Oh iya Bu, saya ingin memperbaiki. Oh iya Pak, saya ingin memperbaiki. Saya akan mengerjakan tugas tersebut. Nah, ketika hukuman itu sifatnya model paksaan, kalau konsekuensi itu dari stimulus ke respon dari murid. Nah, kalau restitusi itu teori kontrol. Oke, lanjut. Oke, Bapak Ibu, di sini ada games lagi. Gamesnya menjawab 2 pilihan, 2 jawaban hukuman dan konsekuensi. Mungkin Pak Zeki akan memandu. Ya, coba kita melakukan percobaan. Ya, di sini ada kalimat atau kejadian mencatat 100 kali di dalam buku kalimat. Saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Jadi murid itu terlambat ke sekolah sehingga dia dikasih atau diberikan suruh tulis 100 kali, saya tidak akan terlambat lagi. Kira-kira itu hukuman atau konsekuensi? Pilihannya 2 Bapak Ibu. Konsekuensi atau hukuman? Hukuman. Hukuman. Oke. Hukuman, sepakat semua. Yang kedua, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Hukuman. Yang ketiga, membersihkan coretan yang dibuatnya di meja tulis. Konsekuensi. Oke, jadi yang pertama hukuman, kedua hukuman, ketiga konsekuensi. Kita lihat ya. Yang pertama adalah konsekuensi. Ternyata ada sesuatu yang berbeda. Ya. Dihukum sama guru bahasa Indonesia aku. Konsekuensi. Nulis ya, konsekuensi ternyata. Itu konsekuensi. Itu kan terlambat. Ya. Diinformasikan, informasinya adalah ketika dia datang telat, lalu dia menuliskan saya tidak akan terlambat lagi, masih ada koneksi antara apa yang dia lakukan dengan apa yang dia lakukan. Dia datang terlambat, akhirnya dia
harus menulis saya tidak akan terlambat lagi. Tapi kalau yang kedua, ketika dia datang telat lalu mengelilingi lapangan, apakah dengan mengelilingi lapangan mindsetnya terus dia akan datang lebih pagi? Mungkin yang di pertama ini, kenapa ada tulisan saya tidak akan terlambat lagi? Tujuannya adalah mengatur pola mindset dia agar tidak terlambat lagi, seperti itu. Walaupun memang jumlahnya itu seperti hukuman, ya, tapi yang disorot atau digaris bawahi, ternyata hukuman yang seolah hukuman ini bisa membangun mindset dia agar bisa terbentuk, aku jangan telat lagi, aku jangan telat lagi, aku jangan telat lagi, seperti itu. Nah, saya gimana bagian? Silakan. Apa yang menjadi batasan ataupun kunci indikator bahwa ini hukuman ini konsekuensi? Kalau menurut saya itu semua bisa menjadi hukuman, bisa menjadi sebuah konsekuensi jika memang dari awal dari sebelumnya sudah ada komitmen, sebuah kesepakatan. Kalau kamu nanti begini dapatnya ini. Jadi kalau tiba-tiba kita ngasih hukuman atau apa itu ya mungkin Anda nggak tahu, tapi kalau sudah ada komitmen awal, nanti kamu kalau terlambat tadi ya terang. Kalau kamu nanti terlambat nulis kalimat 100. Kalau awalnya sudah disampaikan, maka itu menjadi sebuah konsekuensi. Tapi kalau belum, itu hukuman. Ya, saya coba untuk menurut Pak Sikri dan sendiri, apa yang bisa menjadikan kunci membedakan ini konsekuensi, ini hukuman? Ketika tadi ada beberapa kata yang saya karena tadi tujuannya tadi merubah mindsetnya, supaya nanti saya nggak akan terlambat lagi. Atas bawah sama hubungan dengan konsekuensi, sama-sama ini sebenarnya ingin merubah. Ya. Nah, mungkin bisa saya coba. Tadi ada beberapa kata dari Fabian. Ada konsekuensi, ini yang sedang kita bahas. Ada kesepakatan, ada apalagi tadi komitmen. Ya, 3 hal itu kita bisa bedakan, atau 3 hal itu memiliki hal sinonim yang sama. Konsekuensi, komitmen, dengan satu lagi apa tadi? Kesepakatan. Nah, kalau kesepakatan berarti sebelumnya sudah ada perjanjian, ya, sama dengan komitmen. Tapi kalau konsekuensi di sini kayak seperti misalnya aku jajan terus tiap hari, berarti konsekuensinya adalah saya punya tabungan atau tidak? Enggak, ya berarti itu yang harus saya tanggung. Jadi apa yang saya lakukan itu adalah yang saya tanggung. Nah, di sini ketika dia datang terlambat, maka dia akan menulis saya tidak akan terlambat lagi. Di situ menjadi sebuah konsekuensi. Dia terlambat, lalu agar tidak terlambat lagi dia menulis hal seperti ini. Masih ada relasi, masih ada hubungannya dengan apa yang dia lakukan. Seperti itu, masih ada hubungannya. Dia tidak datang, dia datang terlambat, terus disuruh nulisnya saya tidak akan terlambat lagi. Itu masih ada korelasi. Iya. Dalam itu. Konteksnya mungkin masih sama Pak, terkait terlambat dan dia menulis kata tidak akan terlambat lagi. Sama seperti saya jajan terus, korelasinya adalah iya dong, bukan. Tapi kalau yang kedua, hubungannya ketika datang terlambat dengan muter lapangan 2 hari, ada korelasi atau tidak? Kecuali tadi hukuman niatnya, agar dia, tujuan kita baik sebenarnya, agar dia bisa berubah. Ya, tapi apakah si anak itu mindsetnya akan sesuai dengan harapan kita akan berubah? Belum tentu. Bisa jadi dia malah kesel, marah, jadi senang seperti itu. Atau bisa jadi senang lari, aku lagi. Tapi bisa jadi nggak akan terlambat datang lagi gitu. Nah, jadi sebenarnya hukuman sama konsekuensi itu kembali lagi bukan hal yang terbaik, ya.
yang terbaik tadi adalah restitusi seperti itu. Jadi sebenarnya kita mengarahnya ke sana. Nah, ya boleh. Atau ada tambahan lagi? Ada yang cukup diberikan restitusi, ada yang harus dikasih rumah, ada yang harus dikasih konsekuensi. Itu nyata di depan kita. Kebetulan saya ngaku sebulan itu yang namanya saroki, ikhwan, pasar. Itu kalau saya ngajar, dia kan langsung tidur. Bangun nggak mau, pokoknya jangan. Kalau dia bangun tuh nggak akan mampu. Jadi biarin aja dia tidur sampai selesai. Ya, tapi kayak si Miskul, kayak si Bani, ada lagi perempuan yang satu lagi. Dia selalu melakukan setiap huruf yang saya ucapkan. Sehingga di bukunya itu tulisannya sampai 100% diucapkan. Makanya bukunya rapi banget. Nah ini yang seperti ini kan memang fakta depan itulah. Nah kalau yang dua itu ditinggalkan, tapi hanya model 1, kita bisa yang dua itu memang nggak bisa pakai cara yang 1 dan 2. Gimana mensiasatinya ya gitu. Karena maaf anak itu mungkin teorinya kan benar gitu ya, dulu jangan lagi mengukur itu kan ada namanya ada punishment dan ada reward. Dulu kan itu yang kita kasih reward, yang ini ada memang sisi apa sih anak ya. Kalau lagi sabar itu akan gerak mager. Jadi malah kalau nggak diapa-apain, kalau nggak diapa-apain ini, itu malah memancing yang lain ikut. Mana makanya maka supaya untuk pakai eksekusi. Iya, setuju Pak. Memang penyampaian ketika kita berdiskusi juga waktu TGB itu, ketiga ini memang posisi yang paling baik adalah restitusi. Kenapa? Karena kita mencoba untuk mengajarkan anak memilih, mengajarkan anak untuk bisa memecahkan masalah sendiri. Namun tidak semua anak bisa diajak ngobrol dengan baik dari hati ke hati, gitu. Jadi kembali lagi ke guru yang merdeka, ya. Tentunya guru kita semua percaya sudah bisa mendisiplinkan dirinya sendiri, paham dengan muridnya, karakter muridnya masing-masing. Ketika si A nih sudah tidak bisa diajak bicara, diam aja. Kamu kenapa telat? Diam. Gimana jadinya? Apa kesalahan kamu? Diam, senyum, Deva seperti itu. Ya sudah, mau tidak mau kita bisa menggunakan dua cara yang lain, yaitu hukuman dan korupsi. Jadi memang usahakan terlebih dahulu adalah restitusi seperti itu. Cara paling beratnya sih restitusi Pak Bego. Tapi kalau memang tergantung kita melihat posisi anaknya, memang tidak semua berhasil dengan di anak tersebut dengan restitusi. Tapi kalau misalnya cara kita menggali cara kita yang mungkin menemukan anak itu, anak bisa menemukan solusi bagi dirinya sendiri atas masalah yang telah dia buat, itu sih cara terbaik. Maunya kan sekolah ramah anak. Betul. Tapi tahun ini lagi buku juga. Ini anak yang menurut kata tertib, menurut aturan sekolah, cemen loh, tinggalin mana klasis. Di sini udah kelihatan sini kalau ada untuk kan rutin itu namanya komunikasi, dua bersih, itu satu game itu semua. Karena maaf dari kelas 7 sampai kelas 8 sampai kelas 9 nggak ada yang ngomongin satupun. Mereka merasa itu sebuah kebiasaan yang legal. Nah ini kalau yang seperti masih kayak gini kan agak susah kan.
Iya. Restitusi yang mananya? Mungkin ada solusi yang bisa lebih halus. Cukup lama nggak? Cukup lama. Kita ada 48 anak yang dari kelas 9 doang ya. Kelas 8 belum, kelas 7 belum. Maka ini ya kita sebagai guru dan sebagai pendidik. Mungkin kita mungkin karena sampai ngajar, fungsi kedua sebagai pendidik terabaikan. Jadi kita udah selesai di kelas ngajar, pulang ngajar dulu, kalau siapa udah fungsi mendidiknya hilang. Jadi ketika ada anak abai kebersihan, buang sampah sembarangan, membuli anak di kelas, itu kita cuma lihatnya. Itu yang harusnya harus kita lakukan dari pendidik ya. Makanya departemen campur tangan sampai bikin tim PPK segala itu kan seperti itu. Ini green yang kita dari saat ini. Mungkin pengalaman dari saya ketika ngajar di 9E itu ada Iqbal. Ya, Iqbal. Sebenarnya Iqbal sebelum dia diskors itu nilainya nggak ada gitu kan. Ketika saya mana bukumu nggak ada. Terus tiba-tiba dia datang ke saya baru kemarin, Pak, tugas saya udah hampir selesai gitu. Jadi kapan saya ngumpulin ke Bapak? Oh, bagus, berarti yaudah bawa bukunya ke saya seperti itu. Jadi untuk ya mungkin untuk anak beberapa anak model-model kayak Iqbal dan kawan-kawan, ya walaupun dalam kategorinya mereka itu sudah pentolan-pentolannya lah seperti itu, mungkin bisa menggunakan pendekatan yang lain untuk nilai-nilainya, untuk kegiatan-kegiatan di sekolah. Saya sempat kaget juga tiba-tiba dia datang sendiri nawarin, Pak, nilai-nilai saya yang kemarin belum yang ditagih sama Bapak mau saya kumpulin bentar lagi. Oh udah bawa sekarang gitu. Jadi ya kita bisa menggunakan hal-hal cara restitusi, mudah-mudahan bisa hal seperti itu lewati. Ya, mungkin itu. Next lagi. Oh iya, mungkin ada tadi tambahan untuk pertanyaan kajian, ada yang ingin melengkapi gitu ya kajian ya. Mungkin belum serap gitu kajian. Atau ada dari Bu Esti atau dari Bu Diana yang pengalamannya sudah. Ya, dari tutur kata saya mungkin dari ahli bahasa bisa merevisi, ya, memperbaiki kalimat-kalimat yang saya maksud. Ini dari sisi bahasa belum sesuai ya. Konsekuensi dengan jadi tadi kan ada 3 statement di situ ya, ada yang diberi nilai konsekuensi, ada hukuman, ada restitusi ya. Tapi kalau pandangan saya itu sesuatu itu kalau arahnya memang untuk anak tidak mengulangi hal yang negatif ya, maka ada yang menyebutnya itu sebagai sebuah hukuman, tapi tadi ada yang menilainya sebagai konsekuensi. Kalau saya bilang kalau itu sebuah statement yang sebelumnya sebuah aturan itu disampaikan, disosialisasikan, dibuat kesepakatan, komitmen, maka itu sudah menjadi sebuah konsekuensi kalau ada anak yang melanggar. Jadi mungkin kata kuncinya harus disepakati baru jadi konsekuensi ya Pak. Iya. Tapi kalau belum disepakati, belum diberitahukan, belum disosialisasikan, jatuhnya itu sebuah hukuman. Atau kalau menurut kalimat Saya nanti dari modulnya jawabannya seperti itu. Penjelasannya pun karena masih ada hubungan antara tindak lakunya dengan apa yang dia terima, penyampaiannya seperti itu. Intinya kita merubah pola pikir kayaknya. Itu pola pikir kita diubah. Tadi juga kan seperti Pak Dian dan Pak Yusuf itu benar. Tapi mungkin karena ini baru,
Ya mungkin ya kita terima. Kalau selama ini kita salah kaprah, mungkin ya. Kalau saya tangkap saya juga artinya begitu. Jadi mungkin modulnya benar. Ya. Terima kasih Bu Bapak. Selanjutnya kita mau coba lagi, ada 3 kalimat lagi di sini. 3 kalimat lagi, Bapak Ibu, pertanyaan pertama atau pernyataan pertama, murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Kira-kira hukuman atau konsekuensi? Oke, hukuman. Oke. Yang kedua, mengganti kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Konsekuensi. Yang ketiga, berjemur di lapangan basket pukul 12 siang karena mengobrol dengan teman. Oke, apa? Bapak Ibu, hukuman. Oke, jadi yang pertama ini hukuman, yang konsekuensi ketiga. Nah, kita lihat ya Bapak Ibu jawabannya. Anda luar biasa. Memang orang Anda luar biasa. Memang banget. Ya, ini jadi ternyata gara-gara penghargaan bisa kita kena hukuman dengan terlalu seringnya memberikan penghargaan. Ternyata penghargaan itu tidak selamanya efektif karena kalau sudah berhenti penghargaannya bisa jadi dia kembali lagi ke setelan awal. Penghargaan merusak hubungan. Ketika kita memberikan ranking 1 hadiah, maka ada yang tersakiti yaitu si ranking 1 dari bawah. Gitu. Terus di sini ada penelitian untuk yang ketiga ini, ketepatan kualitas kreativitas. Ternyata orang yang melakukan pekerjaan dengan diiming-imingi penghargaan, ternyata dia akan fokusnya ke penghargaannya. Ketepatan kualitas kreativitasnya akan berkurang. Itu menurut penelitian seperti itu. Jadi penghargaan seolah mendukung si pemberi penghargaan tersebut. Next. Ya, terkait dengan restitusi tadi ya Bapak Ibu, bahwa restitusi ini kan sebuah pendekatan untuk menciptakan disiplin positif. Ada 3 hal dampak baiknya. Yang pertama adalah bisa memperbaiki hubungan. Ya, karena kalau kita menghukum kan kayak tadi yang disampaikan sebelumnya, murid mungkin tersakiti dengan apa yang kita terapkan, kita katakan, kita lakukan. Nah, kalau restitusi ini bisa memperbaiki hukuman. Yang kedua, restitusi ini juga menuntut untuk melihat ke dalam diri. Jadi merefleksi. Jadi murid bisa merefleksi, saya salah apa ya? Mungkin kedepannya saya harus apa ya supaya lebih baik lagi. Dan yang ketiga, restitusi itu adalah tawaran bukan paksaan. Jadi dampak positif dari restitusi bisa memperbaiki hubungan, menuntut untuk melihat ke dalam diri serta merupakan tawaran. Iya. Kita masuk ke modul ketiga. Kita refreshing sebentar, mau tebak-tebakan lagi Bapak Ibu. Tebak-tebakannya lagi, cluenya adalah bumi itu bulat dan jumlahnya 1. Ada kata safety itu 0. Kalau Roro itu 2. Ya, Tangkap? Ya. Jadi cluenya adalah bumi itu bulat dan jumlahnya 1. Safety 0. Roro 2. Kalau Malioboro 2. Betul. Ya, langsung Berisma langsung nangkep. Lanjut. Ya, masih berpikir lagi. Oke, tadi 0. Malioboro 2. Roro 2. Kalau Biantoro 2. Satu 2. Nah, udah dapet nih. Diana 0, betul.
Pak Yusuf? No, mantap. Eva, no. Oke. Bu ini? No. Romana. Satu, betul. Eva? No. Pangesti? No, betul. Ya. Eko. Satu. Eka no. Nah, udah dapat belum? Tinggal Bu Eka sama Bu Esti yang belum dapat. Udah biarin, tinggalin aja. Ya. Oke. Lanjut ke keyakinan kelas. Kita masuk ke keyakinan kelas. Nah, biar berpikir dulu. Kenapa keyakinan bukan peraturan? Di sini nilai-nilai kebajikan yang universal yang disepakati secara tersurat lepas dari latar belakang suku, negara, bahasa maupun agama. Ini sudah disampaikan tadi di tema yang pertama tentang keyakinan. Jadi keyakinan itu berisi nilai-nilai yang positif dan kita sepakati secara terlepas dari suku, agama, ras maupun budaya tertentu. Jadi sudah pasti dianggap positif oleh semua orang. Next. Nah, di sini ciri-ciri keyakinan kelas itu sifatnya masih abstrak, masih umum. Seperti misalnya gotong royong yang ada di P5, mandiri, itu masih umum, bukan ke satu tindakan. Keyakinan kelas berupa pernyataan-pernyataan universal, itu juga masih umum. Pernyataan keyakinan kelas senantiasa dibuat dalam bentuk yang positif. Keyakinan kelas hendaknya tidak terlalu banyak. Keyakinan kelas sebaiknya sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan, dan semua warga harus berkontribusi dalam menentukan keyakinan kelas, karena ini yang menjadi patokan di kelas nanti. Seperti itu. Oke, tadi pemaparan tentang keyakinan kelas itu seperti apa. Ternyata keyakinan kelas bukan peraturan ya. Jadi contoh keyakinan kelas tadi ada nilai-nilai yang universal yang sifatnya umum. Satu, mungkin menghormati. Kemudian bekerja, diterima dan dimiliki. Contohnya, kami meyakini bahwa sangat penting untuk menghormati semua orang dan barang milik orang lain. Yang kedua, bekerja. Kami meyakini bahwa sangat penting untuk mengerjakan segala pekerjaan atau mengikuti kegiatan yang telah ditugaskan. Yang ketiga, diterima dan dimiliki. Kami meyakini bahwa sangat penting merasa diterima pada suatu kelompok dan saling peduli satu sama lain. Ini hanya contoh keyakinan kelas yang bisa dibangun di kelas kita ya. Selanjutnya, nah ketika kita ingin mengecek keyakinan kelas yang mungkin sudah kita buat di kelas, kita ambil contoh kata hormat untuk keyakinan kelasnya. Kalau keyakinan kelas hormat itu tampak seperti atau perlakuannya atau mungkin wujud nyatanya datang tepat waktu. Ketika kita datang tepat waktu itu berarti kita menghargai diri sendiri, menghargai orang lain yang mungkin sedang menunggu kita di kelas dan lain sebagainya. Nah, kalau tidak tampak seperti itu ketika kita hadirnya terlambat. Dua contoh berikutnya, ketika kita menyapa teman atau guru setiap hari, itu berarti bentuk hormat kita kepada orang lain. Nah, kalau kita tak acuh kepada teman, itu tidak menggambarkan hormat. Dan yang ketiga, mungkin mengembalikan barang teman yang telah dipinjam dan mengucapkan terima kasih. Jadi satu kata yang baik sekali yang harus sering diucapkan itu terima kasih. Ketika mengucapkan terima kasih itu bentuk hormat kita kepada orang lain. Nah, ketika kita tidak mengembalikan barang yang kita pinjam pada orang tersebut, tidak mengucapkan terima kasih, itu tidak menggambarkan hormat. Oke, nah pengecekan keyakinan kelas mungkin yang terlihat, terdengar, dan berperilaku mungkin yang sering kita dengar nih. Satu orang berbicara, yuk saya bantu. Ketika kita mendengar kata seperti itu berarti kan bentuk tindakan yang positif, mau menolong orang lain, mungkin mau menghargai orang lain.
kita bisa selesaikan ini bersama. Berarti udah ada nilai gotong royong dan lain sebagainya. Kemudian bisa terlihat dari wujud tindakan nyatanya, yaitu berempati terhadap perasaan orang lain ketika mungkin ada yang bersedih, ada yang mungkin gembira. Kita bisa berempati itu menggambarkan saling menghargai. Kemudian ketika kita izin dengan orang lain ketika mau mengambil atau meminjam, itu bentuk kita menghormati dan menghargai orang lain. Kemudian dari perilaku yang bisa kita lakukan menggambarkan keyakinan kelas, mungkin salah satunya adalah tersenyum orang. Seperti itu. Ya, kita masuk ke modul yang terakhir, yaitu kebutuhan dasar manusia. Ya. Di sini ada 5 kebutuhan dasar manusia. Yang pertama, kebutuhan bertahan hidup, kasih sayang, penguasaan, kebebasan, serta kesenangan. Ini yang menjadi kebutuhan dari kita semua, atau khususnya adalah murid kita. Seperti itu. Nah, di sini kebutuhan bertahan hidup itu berhubungan dengan kebutuhan yang bersifat fisiologis untuk bertahan hidup, misalnya kesehatan, rumah, dan makanan. Kebutuhan biologis sebagai bagian dari proses reproduksi, termasuk kebutuhan untuk tetap bertahan hidup. Selanjutnya, yang kedua adalah kasih sayang. Kebutuhan untuk disayangi dan diterima menjadi kebutuhan akan hubungan dan koneksi sosial. Kalau kita hubungan dengan kehidupan kita sebagai guru, maka murid juga akan membutuhkan kasih sayang dari guru. Seperti itu. Selanjutnya, untuk kebutuhan dasar manusia yang ketiga adalah penguasaan terkait pengakuan atas kemampuan. Kebutuhan ini berhubungan dengan kekuatan untuk mencapai sesuatu, menjadi kompeten, menjadi terampil, diakui atas prestasi dan keterampilan kita, didengarkan dan memiliki rasa harga diri. Nah, kebutuhan ini meliputi keinginan untuk dianggap berharga, bisa memuat perbedaan, bisa memuat pencapaian, kompeten, diakui dan dihormati. Kemudian kebutuhan dasar manusia yang keempat yaitu kebebasan, kebutuhan akan pilihan. Nah, kebutuhan untuk bebas di sini adalah kemandirian, otonomi, memiliki pilihan dan mampu mengendalikan arah hidup seseorang. Jadi punya pilihan atas dirinya sendiri. Kemudian anak-anak dengan kebutuhan kebebasan yang tinggi biasanya menginginkan pilihan. Mereka itu banyak bergerak, suka mencoba-coba, tidak terlalu terpengaruh orang lain dan senang mencoba hal baru. Itu ciri-ciri dari kebutuhan yang kebebasan. Yang terakhir yaitu tentang kesenangan, kebutuhan untuk merasa senang. Kebutuhan akan kesenangan adalah kebutuhan untuk mencari kesenangan, bermain dan tertawa. Kita tahu pasti setiap orang butuh waktu untuk happy atau senang, ya itu maklum adanya karena merupakan kebutuhan dasar manusia. Nah, anak-anak dengan kebutuhan dasar kesenangan yang tinggi biasanya ingin menikmati apa yang dilakukan. Mereka juga bisa berkonsentrasi tinggi saat mengerjakan hal yang disenanginya. Mereka suka permainan, suka mengoleksi barang, suka bergurau atau bercanda, suka lucu, dan juga menggemaskan. ya di sini kita main games lagi ya Bapak Ibu. Ada 4 pilihan: kesenangan, penguasaan, kebebasan atau cinta dan kasih sayang. Menurut Bapak Ibu ini, kalau Bimo seorang anak TKB selalu berlari keluar kelas menuju jalan raya di depan sekolahnya yang ramai dengan kendaraan. Tingkahnya membuat guru buah ini bingung dan seringkali lari mengejarnya. Ada beberapa kemungkinan jawabannya diberikan Bimo. Dia bilang, aku senang main kejar-kejaran dengan ibu guru, seru. Kira-kira si Bimo itu memiliki kebutuhan yang mana nih? Kesenangan, penguasaan, kebebasan atau cinta dan kasih sayang? Kesenangan. 3, 2, 1. Ya, betul. Kesenangan. Ya. Kejar-kejaran sama ibu guru seru menurut Bimo. Lanjut pertanyaan kedua dan mungkin narasinya. Dinda seorang anak kelas 3 SD. Begitu tiba di rumah, pulang dari sekolah, menangis dan mengadu pada ibunya bahwa dia benci pada Ibu Rani gurunya. Bukan Ibu Rani kita ya. Ibu guru bilang, aku tidak boleh bersenandung sewaktu mengerjakan tugas. Katanya kelas harus tenang, tidak ada suara. Kan gak seru jadinya. Kira-kira mengganggu
menggambarkan kebutuhan dasar manusia mana? Bebas. Oke, kita lihat ya Bapak Ibu. Bebas. Oke, lanjut. Tahun ini Dimas genap berusia 17 tahun. Dia senang sekali ketika ayahnya mulai mengajarkan cara menyetir mobil. Setiap akhir pekan, ia berlatih menyetir. Ia terlihat senang sekali berlatih sampai akhirnya bisa menyetir. Ketika dia bertanya pada Dimas, apa yang membuat dia bisa menyetir mobil? Jawabannya, menyetir mobil itu seru. Dan masalah, kebebasan, kesenangan juga nggak sayang? Kalian ya Bapak Ibu? Masih ada ya? Masuk posisi kontrol. Ya. Masuk dua lagi ya? Oke, dua lagi. Dua lagi. Tapi ini singkat-singkat insya Allah. Yang pertama, posisi kontrolnya adalah ada 5 posisi kontrol. Nah, di sini yang tadi sempat kita bahas, apakah kita seorang guru sebagai penghukum, pembuat merasa bersalah, teman, pemantau, manajer. Ya, kita bisa berganti-ganti topeng, kita bisa berganti-ganti peran, tergantung kebutuhan dan situasi. Namun yang paling bagus adalah manajer. Apa perbedaan di antara kelimanya? Mari kita bahas dari yang pertama. Di sini guru sebagai penghukum, biasanya guru sebagai penghukum yaitu selalu menganggap dirinya yang paling benar. Langsung ketika ada yang telat, udah tidak mau mengcross-check ke belakang kenapa dia telat, pokoknya langsung hukuman. Dan tidak ada hubungan dengan kenapa dia datang telat. Seperti itu. Yang kedua adalah di sini mungkin hasil dari penghukuman bisa siswa tersebut dendam atau marah. Yang kedua, membuat merasa bersalah. Jadi guru itu selalu tuh kan, gara-gara kamu semuanya jadi berantakan. Coba kamu gak melakukan seperti ini. Terkesan anak itu yang membuat salah sehingga anak bisa menjadi down sehingga tidak percaya diri. Next. Ya, hasilnya dia merasa kecewa, menahan perasaan, merasa gagal. Selanjutnya. Oke, yang ketiga, posisi guru sebagai teman. Mungkin ini sering kita lakukan ya. Ketika kita membantu murid, ya, maka sering kata-kata yang sering, ayolah bantulah bapak, ayolah tidak mau nih membantu bapak, ya tidak bapak nanti bapak bantu bereskan. Jadi kita seolah-olah sebagai teman yang mau menyelesaikan persoalan dari murid tersebut. Nah, biasanya untuk sebagai teman ini ada suara yang lama, ada merapat pada murid, mata senyum jenakan. Mungkin bapak ibu sering nih untuk mungkin saya juga berlaku sebagai teman yang diharapkan kalau hasilnya itu ada positif dan negatif. Kalau sebagai teman, kalau positifnya mungkin mereka akan merasa senang dan akrab dengan guru. Kan itu juga yang kita harapkan ya, murid itu nyaman dengan kita. Tetapi sisi negatifnya mereka akan tergantung pada kita. Kalau dia ada masalah, lari lagi ke kita. Ke guru lain mungkin tidak seperti itu. Nah, yang keempat, guru sebagai pemantau. Nah, pemantau di sini adalah mengandalkan perhitungan, catatan, data sebagai bukti atas perilaku. Maka di sini adalah kewajiban tanggung jawab guru untuk mengontrol murid. Nah, hasilnya adalah memahami konsekuensi yang harus dijalankan karena melanggar peraturan sekolah, dan guru di sini posisinya memantau murid menjalankan konsekuensinya. Ini baik juga sebagai pemantau. Nah, yang paling baik Bapak Ibu, ketika kita bisa berlaku sebagai manajer. Ya, manajer seperti apa adalah posisi manajer ini, suara guru sebaiknya tulus, tidak perlu marah, tidak perlu meninggikan suara, apalagi menunjuk jari kepada murid. Mungkin bertolak pinggang, bersikap seolah-olah menyesal, tampak sedih sekali akan perbuatan murid ataupun bersenda gurau, menempatkan diri sebagai teman murid. Nah, hasil yang diharapkan ketika sebagai manajer adalah mereka mampu menyelesaikan masalahnya sendiri. Itu untuk posisi kontrol guru. Yang terakhir. Nah, yang terakhir ini benar-benar yang terakhir.
masih ada hubungannya dengan yang tadi posisi manajer. Posisi manajer itu melakukan restitusi, bagaimana menciptakan anak agar sadar, introspeksi, sehingga dia bisa memecahkan masalahnya sendiri. Di sini ada segitiga restitusi. Kami di CGP itu diajarkan untuk ketika menemui masalah kepada siswa di hadapan siswa, yang pertama harus menstabilkan terlebih dahulu. Misalnya siswa datang terlambat, jangan langsung bertanya, kamu kenapa terlambat? Kamu harus melakukan seperti ini, tapi kita stabilkan terlebih dahulu. Kamu kenapa terlambat? Ya Bapak juga dulu pernah ya. Tapi ketika Bapak melakukan hal itu, Bapak akan introspeksi. Jadi menstabilkan, kita menyamakan frekuensi terlebih dahulu agar si anak itu tidak terkesan dia yang merasa bersalah. Ya, jadi posisinya disejajarkan dulu, dinormalkan kembali agar dia tidak tertekan. Yang kedua, selanjutnya adalah validasi. Ketika dia sudah merasa tenang, baru kita tanya, apa nih kesalahan kamu, gitu kan? Dia menjawab, oh iya saya datang telat. Kenapa kamu telat? Karena saya bangunnya kesiangan. Kenapa kamu bangunnya kesiangan? Terus kita gali alasannya apa. Dan jangan lupa, yang di sini adalah validasi. Kita tekankan lagi apa kesalahan kamu. Ya, jadi biar dalam mindsetnya ternyata itu salah, dan dia harus mengakui dia melakukan hal yang salah. Baru yang ketiga, silakan. Yang terakhir adalah menanyakan keyakinan terkait dengan keyakinan kelas yang telah dibangun sebelumnya, ya, komitmen yang telah dibangun sebelumnya. Nah, ketika kita mau menyelesaikan kasus yang dihadapi murid mencari solusinya, ya, mereka bisa kita ajukan pertanyaan, kira-kira apa sih yang sudah kita sepakati, yang kita yakini, kemudian nilai-nilai apa sih yang perlu kamu terapkan. Nah, nanti mereka akan mencoba menjawab dan menemukan, oh iya saya nggak boleh datang terlambat lagi, nanti saya tidak menghargai diri saya sendiri dan menghargai guru. Nah, mereka menemukan solusi atas permasalahan mereka. Iya, terima kasih atas partisipasi dari Bapak Ibu. Mohon maaf apabila ada salah kata, mohon maaf sudah mengganggu waktunya. Ya, mungkin dari kami ada beberapa kekurangan, kami mohon maaf. Mungkin diskusi berikutnya bisa kita diskusikan di guru atau mungkin di kesempatan lainnya. Kami mengucapkan banyak terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak dan Ibu yang sudah menyimak tadi paparan materi tentang diskriminasi budaya positif oleh Mbak Dini dan juga Mbak. Semoga ilmu yang disampaikan oleh Mbak Dini dan juga Mbak bisa bermanfaat, bisa menambah wawasan baru untuk kita tentang budaya positif di sekolah. Itu karena ini PPT sudah bagus ya, jadi boleh kita duduk sama-sama dan terima kasih sekali lagi. Wassalamualaikum